about the author-nya ditulis gini, Mike Viking has been described by the Times as the happiest man in the world. Serius? Ya udah, gue percaya deh kalau gitu. Make sense kalau dia bilang kayak gitu. Orang yang kaya itu orang yang lebih sedikit keinginannya gitu. Itu kayak filosofi warteg gue itu toh. Oh gitu, kenapa tuh? Gue juga seorang filsuf gue kalau dalam hal ini. Oh, shit. Jadi lu punya Jadi filosofi gue sebut sebagai filosofi makan di warteg. Tapi setuju dengan yang diceritain tadi, cara yang cukup moron untuk meraih kebahagiaan tuh baca memang. Iya benar. Hey, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Ketemu lagi di podcast Kepo Buku, sebuah podcast yang diasuh oleh 3 teman di 3 negara. Ada gua Rane Hafid di Bangkok, Thailand. Kemudian ada Steven Sitongan di Ambon, Indonesia. Dan ada Her Toto Eko alias Toto di Singapura. Kerjaan kami setiap minggu itu nongkrong sambil membahas buku-buku yang kita baca, yang dibaca teman-teman, atau segala macam hal yang terkait dengan buku, pokoknya lah kurang lebih. Nah, episode kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya yang membahas tentang buku dan kebahagiaan. Jadi waktu itu kalau teman-teman ingat di episode pertama, kita ngomongin salah satu buku pilihannya Steven yang membahas mengenai kebahagiaan, yaitu Filokomik, yang merupakan kumpulan dari pendapat para filsuf-filsuf dunia mengenai kebahagiaan, mengenai bahagia yang dituangkan dalam bentuk komik. Silakan dengar di episode sebelum ini. Nah, hari ini Toto hadir dengan sebuah buku yang ditulis oleh seseorang yang konon merupakan orang paling bahagia di dunia, namanya Mike Viking. Inilah bagian kedua dari podcast Kepo Buku dengan tema buku dan kebahagiaan. Semoga berbahagia mendengarkannya. Asik. Silakan Pak. Oke. Nah, tadi itu buku yang Steven bawa, yaitu Filokomik, 10 Filsuf, 10 Strategi Bahagia. Nah, sebelum gua bahas buku gua atau bukunya Rani, mungkin kita lihat dulu Ran ya, buku apa yang teman-teman juga sodorin ke kita yang ada hubungannya dengan kalau baca buku ini jadi mungkin dapat ide tentang apa itu bahagia atau lebih memicu kebahagiaan gitu. Iya. Coba karena kan sebenarnya bahasan kita adalah tentang kebahagiaan gitu kan ya. Buku dilihat dari sudut pandang buku. Tapi kalau kali ini gue justru mancing teman-teman untuk jawab tentang kebahagiaan atau buku yang membuat mereka merasa bahagia atau memicu rasa bahagia setelah dibaca. Betul. Oke. Gila banyak banget. Oh ya, kita bagi dua nanti. 6 dulu ya. Cloudy Library ini bilang buku yang memicu kebahagiaan buat dia adalah Mary Poppins, Dunia Anak-anak dan Keajaibannya Membuat Hati Senang. Kayaknya jadi penuh warna gitu. Mary Poppins. Oke. Ada _Nara. Gue nggak tahu, ini lucu banget judulnya. Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Karya Ajahn Brahm. AJAHN Brahm. BRAHM. Lucu juga nih namanya. Kalau Justin Reeds ini bilang A Gentleman in Moscow, karya Amor Towles. Kan jadi banyak koleksi kan yang bisa kita cari. Iya betul. Justin Reeds Aloud. Sorry Justin, nanti gue cek lagi deh namanya. Hello _Hairbrush, dia bilang buku yang memicu kebahagiaan itu buku-bukunya Andrea Hirata. Oke. Dua lagi, ada Alpha.Rabi. Dia menyebut bukunya Desi Anwar. Oh, yang mana tuh? Desi Anwar, judulnya Going Offline. Dan Hidup Sederhana. Oh, oke. Sementara Minimalis.idn, dia bilang bukunya judulnya Rahasia Hidup Orang Swedia, Lagom. Kenapa sih ya orang Swedia itu emang paling bahagia di dunia ya?
orang Swedia, orang Denmark, Skandinavia lah rata-rata mungkin. Kenapa ya? Gitu. Ya mungkin di buku gue nanti akan dibahas dikit lah gitu kan. Oke. Silakan. Totok ngomong kebahagiaan, gue demen nih. Oke. Nah buku yang gua bawa kali ini adalah bukunya tadi gue udah sebutin ya, bukunya Mike Viking. Kalau yang dalam bahasa Indonesia disebut Kunci Kebahagiaan, Cara Menemukan Makna Hidup dengan Mengungkap Rahasia Orang-orang yang Paling Bahagia di Dunia. Okay. Pakai yang sih sebenarnya gitu. Judul aslinya sih The Key to Happiness, jadi sama aja gitu dia, direct translation juga gitu ya. Nah, Mike Viking ini mungkin gue lihat dulu ya, pengarangnya itu ternyata dia adalah si Mike Viking ini pendiri Happiness Research kalau nggak salah. Sebentar, gue ya, sebentar. Ini kalau kesini susah nih. Mike Viking itu dia mendirikan sebuah organisasi yang namanya Happiness Research Institute di tahun 2011 gitu ya, di Copenhagen, Denmark. Nah, dia itu ternyata jalan dari negara ke negara gitu ya. Dia tuh jadi konsultan gitu buat government, buat cities, buat para negara-negara yang jadi kliennya dia gitu kali ya. Dia pernah working sama Minister of State for Happiness. Ini bener apa enggak ya? Tapi gue di buku dia dibilang gitu, Minister Serius? of State for Happiness in the UAE. Berarti kan United Arab Emirates ya, Arab Emirates kan, gitu. Terus juga termasuk juga kerjasama sama government the city of Goyang in South Korea. Ada juga yang sama State Jalisco in Mexico. Jadi kalau dipikir sih lucu ya, karena dia itu sebenarnya bukan backgroundnya bukan psikologi gitu. Dia backgroundnya itu justru business and political science. Business and political science, dan dia tuh sebelumnya kerja di Danish Ministry of Foreign Affairs. Jadi Departemen Luar Negerinya Denmark gitu kan ya. Tapi ya gua nggak gali lebih lanjut kenapa dia mendirikan ini gitu. Tapi yang jelas dia buka bahwa dia tuh tertarik karena dia punya research institute ini, dan dia lihat bahwa Denmark itu adalah salah satu negara yang punya indeks kebahagiaannya tertinggi. Gitu. Oke. Nah, jadi buku ini tuh sebenarnya membahas itu, dan buku ini seperti tadi gue bilang, buku ini lebih ke arah bagaimana dia membahas dari faktor-faktor yang menyebabkan kebahagiaan, atau mungkin bukan faktor ya, sisi apa sih yang kita bisa lihat sehingga orang itu bisa jadi bahagia, dan tips apa di area tersebut yang bisa lo lakukan sehingga lu bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Oke. Jadi dia ada 9 bab gitu ya. Di bab pertama itu dia bilang berburu harta karun, atau kalau bahasa Inggrisnya the treasure hunt gitu. Di sini dia cuma bilang bahwa gue tuh lagi nyari yang namanya kebahagiaan. Terus dia ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Pada dasarnya background lah, sedikit background beberapa halaman gitu. Dan yang kedua, dia udah langsung bilang bagaimana cara ngukur kebahagiaan ya gitu. Dan dia udah bilang di sini bahwa apakah kebahagiaan itu bisa diukur? Iya. Tapi kan subjektif gitu. Tadi seperti yang tadi kita bilang kan subjektif. Oh, it's okay. Subjektif juga bisa diukur selama secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. It's okay gitu. How do you measure happiness? Ya boleh-boleh aja. Menurut gua happy. Menurut lu happy kayak begitu ya oke aja gitu. Jadi menurut dia memang happiness itu, kalau yang gue lihat dari bab yang kedua ini, ya memang subjektif, it's okay gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan masing-masing setiap orang akhirnya merasa happy apapun itu gitu. Nah akhirnya dia di bab selanjutnya nih, dia mulai boleh lihat beberapa area dari sisi kebahagiaannya itu sendiri gitu. Jadi dia ada beberapa area. Pertama kebersamaan. Kemudian yang ini mungkin jadi topik yang menarik nih. Misalnya kayak uang. Nah, apakah lebih banyak uang berarti lo lebih bahagia? Gitu kan? Bisa iya, bisa enggak. Nanti kita lihat di situ. Terus ada yang namanya kesehatan. Terus kebebasan. Kemudian ada rasa saling percaya. Yang ke-8 yaitu kebaikan. Kemudian dia tutup dengan bab yang namanya menyatukan semuanya. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya sih ya gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya sekali lagi ya mungkin ini terjemahannya juga terjemahan direct juga. Jadi seperti yang tadi gue bilang, yang bab pertama itu the treasure hunt. Terus kemudian how do you measure happiness. Kemudian yang ketiga tuh togetherness.
Yang 4 money, ke-5 health, yang ke-6 freedom, ke-7 trust, terus yang ke-8 kindness, sama yang ke-9 putting the pieces together gitu, menyatukan semuanya gitu. Gue malah pengen nanya sama si McWaking nih, toh kalau ketemu. Kenapa? Dia sendiri bahagia nggak sih? Oh dia tuh di salah satu, kan gue lihat artikel di sini atau artikel di web ya, dia tuh dinominasikan sebagai orang about the author-nya ditulis gini, Mike Viking has been described by the Times as the happiest man in the world. Serius? Ya udah, gue percaya deh kalau gitu. He's a leading voice in the field of self-help or personal development. Jadi dia tuh emang udah jadi, urusannya happiness aja deh gitu, gimana meningkatin kebahagiaan gitu. Nah, sekarang kita bahas ya mungkin satu persatu gitu ya. Mungkin nggak ada singkat-singkat aja. Pertama tuh, nah ini yang bab ini itu tadi sengaja gue nggak jawab kenapa. Menurut lu kan tadi COVID ya, Ran ya, kenapa banyak buku tentang kebahagiaan, tentang COVID gitu kan ya. Maksudnya kita lagi dilanda pandemi kayak gini, mungkin orang jadi supaya bahagia lah gitu kan. Mungkin Stephen juga setuju. Tapi di bab kedua ini, itu justru gue ngerasa jangan-jangan ini persoalan kita yang sadar nggak sadar selama 1 dekade belakangan ini membuat kita lebih kurang bahagianya gitu. Maksudnya adalah kebersamaan gitu. Jadi gini, menurut dia orang yang salah satu faktor yang membuat orang bahagia itu adalah kebersamaan. Dan gue ngelihat bahwa makin banyak kesini, dia juga ngelihat gitu ya, orang itu lebih banyak nggak bahagianya gitu, lebih banyak nggak kebersamaannya gitu, face to face tuh lebih jarang sekarang. Contoh misalnya, dia bilang salah satu, jadi buku ini juga bagus karena di beberapa bab itu dia ada nanti tips kebahagiaan dalam satu box gitu, bagaimana meningkatkan kebahagiaan gitu kan. Ada studi kasus, ada meningkatkan kebahagiaan. Jadi buku ini ringan sebenarnya, tapi ada tips-tips yang bisa lo terapin. Nah misalnya kebersamaan. Coba dilihat dari makan malam aja gitu. Berapa banyak lu sekarang makan malam? Gue jadi inget ya sebenarnya ya. Ketika dulu kita tahun 80-an, 90-an gitu kan. Lu lihat Keluarga Amerika aja gitu. Dengan serialnya apapun itu kan ya. Iya. Itu mereka selalu duduk di meja makan dan makan malam bareng gitu. Nah itu salah satu kebersamaan gitu. Dan terus sekarang juga, dulu juga gue termasuk beruntung karena nyokap bokap gue juga termasuk yang ngedudukin gue di meja makan, lu nggak boleh pindah gitu kan, di meja makan gitu. Pokoknya lu makan, kita makan malam bareng gitu kan. Dan kebetulan ya banyak teman-teman gue juga melakukan hal yang sama, dan itu ternyata salah satu pemicu kebahagiaan gitu. Dan gue inget kegiatan orang zaman dulu gitu adalah lebih banyak juga face to face gitu. Kalaupun ada teman-teman kita dulu, termasuk gue sendiri, kita main video game kan nggak online. Gue datang ke rumah lo main PS gitu. Teriak-teriak bareng. Sekarang orang mungkin lebih jarang gitu. Walaupun secara internet gitu kita nyatu, tapi ya tetap beda gitu kan. Nah, jadi dia bilang bahwa jangan lupa bahwa kebersamaan itu penting buat meningkatkan kebahagiaan lo. Jadi salah satu tipsnya misalnya kalau dia bilang ya, coba deh lu misalnya lihat, lu bikin yang namanya di tetangga lu gitu ya, kalau ada kebun bersama, cobalah lu kebun bersama lu lakuin gitu misalnya. Kalau di Singapura ada tuh karena lahannya kurang, kebun itu juga meningkatkan kebahagiaan gitu. Lu cari kegiatan-kegiatan yang bisa lu lakukan tanpa harus akhirnya nanti hubungan dengan uang, tanpa harus berlomba-lomba dengan kemewahan misalnya gitu. Lu sepeda bareng ya oke, sepeda bareng, tapi jangan jadi klub sepeda yang main bangga-banggaan sepeda, itu nanti akan ngelip ke arah, kan banyak ya, sorry ya buat yang suka sepeda terus pamer-pamer nyindir gue gitu. Tapi kan sepeda lu nggak mahal, Ran. Sialan. Tapi motong dikit. Kalau tadi dibilang ukurannya kebahagiaan itu adalah kebersamaan, dan lu ngasih contoh orang duduk makan bareng gitu ya. Dulu bokap gue juga mewajibkan semua anak-anaknya untuk makan bareng di meja makan. Bahkan saking ekstrimnya, semua anggota keluarga harus duduk makan bareng, termasuk pembantu rumah tangga gua waktu itu. Semeja. Satu meja. Wajib itu diaturkan. Sampai kemudian ibunya bokap gue, nenek gue almarhumah, itu kemudian menasehati bokap. Gue inget banget kok itu. Gue denger soalnya. Dia bilang, jangan begitu. Kamu nggak tahu kan bahwa dia mungkin akan lebih tenang makannya ketika dia sendiri.
Karena tiap orang itu ukurannya beda-beda dan mungkin makan itu adalah waktu bagi orang itu untuk menjadi dirinya sendiri, untuk santai, menikmati makanannya, dan dia mungkin nggak santai kalau dia makan dengan orang yang jadi bos dia. Oke. Itu salah satu yang masih gue inget sampai sekarang, karena dulu tuh sempet loh, pokoknya nggak ada mau jam berapapun lu harus jam makan lu ada di rumah, termasuk pembantu rumah tangga juga harus duduk semeja gitu loh. Tapi sejak nasihat nenek gue itu perlahan-lahan mulai oke, bebas lu mau ikut di sini apa enggak terserah gitu loh. Dan dimanfaatkan oleh anak-anaknya untuk juga nonton makan di depan TV akhirnya. Lanjut. Kalau dulu kalau bokap gua nggak boleh. Pokoknya kalau nonton TV dimatiin. Kita ini dan gue ngelihat sekarang mungkin lebih banyak juga kalau menurut buku ini juga mungkin salah satu tips kebahagiaan dia adalah ciptakan masa kritis analog. Artinya gini loh, lu kalau bisa zaman dulu tuh kan belum ada iPad, belum ada tablet, belum ada smartphone. Matiin lah sementara gitu. Yakin. Dan mungkin ini gadget gitu. Hubungannya mungkin ke zaman-zaman kita pernah ngebahas yang namanya digital minimalis gitu kan ya. Ya karena itu sebenarnya kalau menurut gua nggak salah tools itu gitu kalau gua simpulin gitu ya. Cuma ya jangan jadi lu menggantikan itu hubungan face to face lu sama orang lain gitu. Lu setuju nggak, Fon? Ketika denger yang tadi Mas Toto cerita tuh, kalau kebersamaan tuh yang salah satu pemicu kebahagiaan tuh aku setuju banget ya. Karena apa ya? Karena sesederhana kita bisa melakukan sebuah kegiatan bersama tuh sharing sebuah momen tuh ini nggak ada bandingannya gitu ya. Salah satu yang yang bisa memicu, bisa menabung hubungan emosional, menabung emosi relationship-nya juga gitu kan dengan orang lain, entah orang tua, entah saudara, entah teman gitu. Menarik. Jadi pergaulan tetap penting gitu kan. Gitu. Kalau walaupun dari sisi gadget, kalau menurut gue misalnya ya, mungkin di saat sekarang ini, terutama anak-anak kita ya, generasi anak-anak kita, itu justru mungkin kebahagiaan itu, ini penafsiran gue lah, kebahagiaan itu ketika mereka bisa ada momen sendiri, terus bermain atau pokoknya ngutang-ngatik gadgetnya lah. Entah main game, entah apa, nggak tahu. Ini penafsiran gue, tapi oke, kita lanjut. Oke. Nah, yang kedua dia bahas tentang uang. Nah, sekarang ini menarik nih, uang. Kita selalu bilang kan, lu lebih banyak uang, lebih jadi bahagia, atau orang kalau bahagia jadi lebih banyak uang, atau uang nggak ada pergaulan yang bahagia. Kalau menurut lu gimana, Ran? Uang dan kebahagiaan. Gue soalnya bukan anak sultan, jadi uang tuh masih kadang-kadang memicu kebahagiaan. Kenapa gue bilang kadang-kadang gini? Gue itu termasuk orang yang nggak hitung-hitungan. Dalam artian ya uang itu rezeki lah, nanti ada lagi gitu. Jadi kalau gue mau sesuatu atau dalam berpikir soal uang tuh gue nggak terlalu strict gitu. Oke, nggak terlalu strict. Jadi membuat gue tenang, membuat gue gue itu otak gue tidak diganggu dengan ukuran wah ngitung uang gue tinggal segini nih, cukup nggak buat segini gitu. Dan itu mungkin orang akan menafsirkan wah lu kan di luar negeri banyak duit, bukan itu masalahnya, tetapi lebih kepada ya gue nggak pernah terlalu strict banget gitu loh. Tetapi di satu sisi ketika tanggal tua atau ketika uang gue mulai menipis dan pada saat itu tiba-tiba gajian, kok gue rasanya seneng banget gitu loh. Oke. Jadi gue jadi mempertanyakan, jangan-jangan emang uang membuat kebahagiaan. Oke, itu menurut lo ya. Oke. Kalau lo, Van, gimana, Van? Menurut aku nggak ada opini tertentu untuk case ini, tapi asumsi aku dari bukunya Mas Toto, uang tuh berbanding lurus dengan kebahagiaan nggak sih? Itu malah bertanya. Sebenarnya di buku ini udah ngejawab sebenarnya, gitu. Lalu menjawab, uang dan kebahagiaan itu sama aja kayak di Facebook, it's complicated katanya.
Di awal babnya dia tulis it's complicated. Jadi apa yang bilang Rani itu gimana sih, susah banget sih kayak relationship-nya. Apa iya kalau gue banyak uang jadi lebih bahagia? Enggak juga. Tapi kalau gue nggak banyak uang enggak juga sih gitu kan. Nah gitu kan. Jadi dia coba bahas, tapi dia juga bilang uang dan kebahagiaan itu it's complicated. Okay. Gitu kan. It's complicated. Karena gini, ada yang kasus-kasus di mana kalau lu ngomong uang, anggaplah sebuah negara kalau dibilang gitu kan. Negara itu kan kalau secara ekonomi lu oke lah, pendapatan domestik bruto atau GDP kayak gitu kan misalnya gitu kan. Amerika dengan pendapatannya naik, Denmark dengan pendapatan naik, mereka bahagia gitu. Kayak bilang gitu kan. Tapi kalau South Korea dibanding dulu naik nggak GDP-nya? Oh iyalah, South Korea gitu. Tapi mereka nggak jauh gitu kebahagiaannya gitu. Maksud naiknya jauh, tapi kebahagiaannya justru malah merosot. Misalnya kayak gitu kan. Berarti enggak dong gitu. Makanya dia bilang it's complicated. Tapi dia coba ngebahas gitu. Jadi sebenarnya uang tuh gimana sih? Jadi dia bilang gitu kan, memang kalau untuk urusan uang, manusia tuh sangat unik gitu. Misalnya gini, Ran, kalau lu gue kasih duit, lu punya pendapatan $50,000 per tahun, gitu kan. Tapi temen-temen lu cuma 25.000 per tahun. Lu ini keadaan pertama. Atau ginilah, lu mau nggak gue kasih 100.000 per tahun? Ya, 2 kali lebih lipat, 2 kali lebih besar kan? Tapi teman-teman lu 200.000 per tahun. Kebanyakan orang milih yang pertama. Iya. Gitu. Karena ada perasaan seperti itu. Nah, makanya dia bilang, makanya lu kalau punya uang, itu lu usahakan uang lu itu untuk membeli sesuatu yang pertama emang lu butuhkan. Gitu kan? Memang lu butuhkan. Kedua, memang bukan untuk bermewah-mewahan. Jadi dia bahas nih, saingan sama tetangga. Gue kita baca bab tentang ini, gue jadi inget saingan sama tetangga itu udah nggak perlu lo lakuin deh gitu. Udah nggak zaman. Kalau udah nggak zaman deh kata dia gitu. Jadi gue inget dulu ketika gue di Condet gitu ya, gue pernah lihat gue lagi ngurus KTP, tiba-tiba tetangga gue gitu ya, nggak tetangga sih sebenarnya, salah satu di Condet kan ada satu kelurahan, gue kenal juga enggak sih sebenarnya. Tapi dia tuh kalau gue lihat dia mungkin maaf aja gitu, kayaknya status ekonominya lebih rendah gitu kan ya. Terus dia lagi ngomong sama tetangganya yang lain gitu, sama-sama ngurus KTP, dia bilang, ya gimana Bu, namanya kita mah harus punya motor lah gitu. Masa kita naik angkot, apa kata tetangga? Terus gue pikir ya, kok lu hidup berdasarkan apa kata tetangga ya? Nah, ya, bener ya ternyata ya. Kalau ada tetangga beli mobil, lu panas dingin gitu. Tetangga ganti motor, lunya meriang gitu kan. Kan ada yang kayak gitu. Nah, makanya itu dibahas nih. Janganlah saing-saingan sama tetangga. Makanya kalau lu nyari kegiatan, ya uang itu harus membeli barang-barang yang mau lu butuhkan. Nggak zamannya lagi membeli barang yang untuk bermewah-mewahan. Apalagi akhirnya ujung-ujungnya saling pamer. Yoi. Itu yang ada cuman berlomba-lomba dua, kayak dia bilang gitu kan. Nah, terus dia juga ngebahas nih, Van, di sini ada filosofis yang dia quote gitu. Filosofinya namanya Epictetus ya. Epictetus apa ya? Epictetus ya, gue lupa, gue catat nih. Dia salah satu filosof stoik juga, dia bilang gitu. Kekayaan atau kebahagiaan itu nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu, orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang, tapi orang yang sedikit keinginannya sebenarnya. That makes sense, benar. Iya kan, gitu kan. Makanya kalau mungkin kalau orang bilang, kalau kita hubungin dengan mungkin Stephen atau kita gitu ya, pemuka-pemuka agama atau ustadz atau apa pendeta gitu selalu bilang, ya semoga dunia ini ditundukkan buat kita, mungkin ada benarnya gitu. Karena keinginan manusia juga nggak ada habisnya kan gitu. Lo akan terus dia. Apalagi kalau ngomong ekonomi, di sini juga dibahas ada low diminishing of return gitu ya. Lu inget kan konsepnya gampang aja. Lu minum 1 gelas itu puas banget. Minum yang gelas kedua lu kurang puas. Minum gelas 3 lu lebih kurang puasnya gitu. Rasa kepuasan batinnya gitu kan. Nah begitulah dunia kalau cari itu. Makanya make sense kalau dia bilang kayak gitu. Orang yang kaya itu orang yang lebih sedikit keinginannya gitu. Itu kayak filosofi warteg gue itu toh. Oh gitu. Kenapa tuh? Gue juga seorang filsuf gue kalau dalam hal ini. Jadi lu punya filosofi gue sebut sebagai filosofi makan di warteg. Lu makan sekali itu lapar. Makan kedua kali lu maruk. jadi maksud gue bukan, jadi waktu lu datang ke warteg, lu makan 1 kali itu karena lu lapar. Kedua kali itu lu maruk.
Jadi lu nambah maksudnya ya, nambah satu piring lagi itu karena lu maruk. Kalau engkong gue bilangnya lapar mata gitu ya. Oke, betul Kalau juga ya. yang nambah yang jadi ketiga piringnya, lu itu udah kelewatan. Kelewatan banget gitu ya. Nah, cuman di bab yang keuang ini, itu ada satu hal yang menurut gue suka banget gitu, yang ada hubungannya sama kepo buku. Karena dia bilang, dia bahas dulu nih. Dulu ada yang namanya Michelle McGuff gitu ya. Dia melakukan experience. Jadi sedikit nggak pakai uang gitu. Eksperimen. Jadi dia tuh eksperimen. Dia bikin kasusnya buat dia sendiri. Studi kasusnya adalah gua nggak ingin spend uang gitu. Jadi dia hanya spend untuk misalnya kayak ya utilitas dia, internet karena dia seorang jurnalis gitu ya. Jadi itu dia misalnya kayak gitu dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang gratis gitu. Ya misalnya dia pergi ke museum yang gratis, piknik di alam terbuka yang gratis, kayak gitu-gitu. Dan dia ngerasa, kok gue justru lebih banyak kegiatannya dan lebih banyak interaksi dengan orang yang membuat gue lebih senang bergaul. Jadi bergaul banyak orang, lebih seneng. Dan tapi uangnya lebih sedikit ya. Gue lebih banyak melakukan sesuatu banyak hal ketimbang dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang gue lakukan dengan gue ngebayar ya ternyata ya gitu. Lah terus tadi yang lu bilang ada hubungannya sama kepo buku apaan? Nah, dia tuh ada kalau gitu ginilah, gua kasih contoh adalah cara murah mendatangkan kebahagiaan, gitu dia bilang gitu. Nah, salah satunya adalah membaca. Setuju. Tuh. Jadi dia bilang, tapi buku sekarang mahal toh. Dia bilang makanya, nah ini kadang-kadang ada yang kayak lo buku bisa macam-macam, bisa lo pinjam dari temen, bisa dari perpustakaan, tapi salah satu yang murah, kegiatan yang murah menurut dia dan bermanfaat kalau menurut dia sih ya membaca memang gitu. Salah satunya kayak gitu dan gitu. Dan lo kalau mau lebih ekstrim coba seperti yang tadi si Michelle McGuff gitu, dia bilang coba lu kalau bisa jangan ngeluarin uang kecuali terhadap sesuatu yang lu butuhkan. Ada kegiatan-kegiatan yang coba lu lakukan yang kira-kira lebih murah gitu bisa. Gila ya, gitu. Kebahagiaan itu ternyata penting banget ya. Iya, jadi buku ini cuma membahas banyak tips ya. Kalau dibahas bisa banyak banget ya sampai. Tapi gue penasaran toh, masih penasaran sama how do you measure happiness? Nah, dia nggak jelasin bagaimana dia measure happiness sih. Tekniknya gue sebenarnya tertarik ya sebagai orang yang pengen tahu dari gimana lu ngukur happiness ya. Dia cuma bilang apalagi lu yang orangnya matematis banget kan, Cailah. Ya matematis ibaratnya gitu ya. Tapi dia bilang nggak ini sih, nggak dijelasin sih gitu. Secara bagaimana dia mengukir gitu. Tapi setuju dengan yang diceritain tadi, cara yang cukup murah untuk meraih kebahagiaan tuh baca memang. Iya benar. Nah dia sebenarnya banyak khas ya, ini dari segi uang, kemudian ada lagi dari sisi kesehatan. Misalnya dia bilang, gue nggak tahu ya apakah jangan-jangan orang banyak baca buku ini. Jadi ya salah satu yang dia saranin adalah naik sepeda, men. Naik sepeda. Jadi menurut dia naik sepeda itu adalah kegiatan yang sebenarnya lebih baik gitu dan membuat lo lebih banyak bergerak gitu. Terus tapi ya jangan lupa jangan jadi bermewah-mewahan dalam bersepeda ya gitu. Kok gue jadi dapat kesan bahwa si McWiking ini kemudian berusaha untuk mengoperasionalkan kebahagiaan, atau bukan mengoperasionalkan, membuatnya menjadi hal-hal yang praktis gitu loh, ketimbang lebih berpikir tentang secara mendalam seperti di bukunya Stephen gitu ya. Kalau gue nangkapnya gitu jadinya ya, jadi memang sesuatu yang praktis ya. Memang makanya gue bilang saat awal gitu dia justru nggak menjelaskan kebahagiaan, dia menjelaskan dikit, tapi karena gue bilang makanya bukunya lebih buku praktis. Tips-tips apa yang bisa menyebabkan lu menjadi lebih bahagia gitu. Ya, dia bahas sih seperti ada area kesehatan, uang, bagaimana lu
membuat uang itu menjadi lu lebih banyak bahagia. Tadi dengan tidak bermewah-mewahan. Kalau nggak punya uang ya lu banyak kegiatan yang sebenarnya nggak bisa lo lakukan juga tanpa banyak bermewah-mewahan. Tanpa dengan uang juga lu sebenarnya bisa gitu. Jadi bukan excuse juga gitu. Dan misalnya orang lebih banyak bergerak. Dan gue baru tahu dia tuh kalau lu bergerak dan lu sering jalan deh kata dulu. Jadi gue inget ya mungkin ini yang salah satunya adalah mungkin kalau kita ngomong dari segi policy, dari segi public policy, mungkin kita harus banyak mendorong pemerintah terutama Indonesia gitu yang bilang bahwa banyak ruang publik harus diperbanyak gitu ya. Orang bisa jalan-jalan, kalau di lebih banyak taman-taman mungkin kan jadi orang bisa jalan-jalan gitu kan, lebih banyak orang bisa olahraga dengan lebih gratis, itu kan juga memicu kebahagiaan kalau menurut dia gitu. Makanya dia juga mengutip Bogota yang mungkin Bogota itu secara konsep diadop sama Sutioso dulu zamannya kita dibikin jadi busway tapi juga Car Free Day. Gue nggak tahu Car Free Day itu zamannya Sutioso apa enggak, tapi dia dibilang coba lihat deh di Bogota itu ada hari di mana weekend itu Car Free Day loh. Dan gue jadi ingat di Jakarta juga begitu. Dan itu bagus ternyata menurut dia gitu. Lu sambil jalan, sambil dengerin podcast. Wah boleh nih. Kalau untuk kasus Indonesia tolong dengerin Kepo Buku. Gitu. Asik. Tapi kalau kasusnya dia karena dia menyarankan 2 podcast. Nggak tahu lu tahu apa nggak Ran? Dia nyaranin 2 podcast yang menurut dia bagus gitu. Radiolab sama The American Life. Yo, dua-duanya itu podcast favorit gue. Gitu. Jadi salah satunya itu ya lu banyak jalan lah, banyak ke alam liar, banyak ke kalau di Singapura, kalau di Jepang tuh ada konsep yang namanya Shinrin-yoku. Tahu nggak? Mandi hutan. Ya itu ya salah satu yang menyebabkan lu bisa interaksi dengan alam dan lebih bahagia katanya gitu. Oke. Interesting. Gitu. Menarik. Interesting sebenarnya bukunya. Menarik ya. Dan gitu. Gue sama dengan Stephen tadi, gue setuju banget dengan buku itu menciptakan kebahagiaan, dan terbukti dari teman-teman yang banyak ngirim list buku yang menurut mereka bisa memicu kebahagiaan ketika mereka membacanya gitu. Sampai di mana tadi Justin reads a lot, A Gentleman in Moscow, Amor Towles. Al-Farabi juga menyebut buku yang sama, yaitu Desi Anwar, Going Offline dan Hidup Sederhana. Kayak ini juga tentang kebahagiaan ya. Terus juga Minimalis IDN juga nyebut nama Desi Anwar dengan Hidup Sederhana dan Going Offline. Hera Yulita, gue suka nih bukunya nih, Sabtu Bersama Bapaknya Aditya Mulya. Terus Ramastia AB, Secret Garden. Ini bukunya siapa ya? Terus My Soliloquy bilang dia susah banget nih katanya. Kalau saya sih bahagia itu bukan perasaan yang tunggal gitu. Iya. Itu menurut dia gitu loh. Jadi ya mungkin nggak ada. Jadinya dia bilang bukunya apa gitu. Shivana 99, gue setuju banget ini sama dengan Toto alirannya. Dia bilang buku yang ketika membacanya membuat bahagia itu adalah buku nikah. Padahal dia tambahin, padahal belum punya. Masih teori berarti. Teori. Oke. Ersa Diana, sebentar, namanya Ersa Diana _ dia bilang Semua Ikan di Langit, karya Kak Ziggy. Mari pada baca, dia bilang buku yang memicu kebahagiaan itu buku rapot. Lo aja kali, gue mah ngeliat buku rapot gue sedih gue. Punya Kino. Kalau Kino di Australia dia bilang Geography of Bliss. Geography of Bliss-nya bukunya siapa tadi, Van? Eric Weiner, Geography of Bliss. Kiki Hmm. Fitria, ini bukunya selalu bikin gue penasaran tapi nggak pernah bisa gue dapat karena belum ada e-booknya. Apa tuh? Nawila, Reda Gaudiamo. Oh, oke. Terus ini gimana sih baca namanya? DHA 12 MAZHANG. Dia Mazang kali ya. Love for Imperfect Things. Itu bukunya. Dia bilang ini ngademin hati yang panas dan pikiran katanya. Tapi setelah kelar selalu bikin apa nggak jelas nih, bikin mikir mungkin ya. Terus ada Abims, The Moment of Lift, Melinda Gates. Ini keren-keren loh bukunya. Maksudnya gue beda-beda penafsirannya. Podcast dari pekerja, dia bilang Gokusen. Halo. Alia Rashid itu
rasanya buku-buku apapun bisa bikin bahagia asal bisa bikin hangover. Hah, gimana caranya? Syahira alias Hijab on Tinder, dia bilang banyak, salah satunya The Key to Happiness by Meg Viking yang barusan dibahas Toto. Terus Ahrijani, ini para penggemar buku mungkin akan setuju dengan pendapatnya Ahrijani. Buku apa yang membuat bahagia? Dia bilang buku yang sudah masuk wishlist untuk dibeli. Kalau gua bilang Ahrijani, kalau baru masuk wishlist untuk dibeli itu belum bikin bahagia. Kalau udah kebeli baru bikin bahagia. Tapi kalau udah kebaca gitu. Udah kebaca gitu. Oke, kalau lu tuh buku apa yang ini ada kaitannya dengan buku gue selanjutnya, tapi pertanyaannya sekarang adalah oke, ke Stephen dulu lah kali. Biar Stephen, lu kan banyak baca buku ya. Buku apa yang menurut lu setelah lu baca memicu rasa bahagia pada diri lu? Apa ya? Mikir dia. Gue pikir lu mikirnya lebih cepat ketimbang Toto. Apa ya yang bikin bahagia? Dia langsung ngeliat nggak curang. Ada kayaknya nggak ada. Ini terakhir baca cerpennya Mbak Reda, bisik-bisik. Jadi waktu baca ini selain kisah-kisahnya di situ menarik, dialog-dialognya bahagianya bisa ketemu sama tulisannya Pak Sapardi. Tapi aku ingin menambahkan satu judul buku lagi yang mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih key happiness yang lainnya gitu, apa-apa aja yang dilakuin buat kebahagiaan gitu ya, yang sehari-hari aja gitu. Ada bukunya Putih Puar, by Putih ya. Instagramnya judulnya Happiness is Homemade. Jadi ada ilustrasi, ada kata-kata apa aja sih kebahagiaan yang sederhana itu. Salah satu yang aku lihat di sini, memberikan pujian yang tulus dan menerimanya. Misal, wah kamu cakep banget hari ini, ya kamu juga harus menerimanya gitu kan. Ya terima kasih, sudah ini look glowing gitu. Jadi siapa yang hari ini udah lu bilangin lu cakep banget hari ini, Van? Pancing bro. Selamat malam Mbak Putih, apa kabar? Gimana kabarnya dia? Kapan ke Kepo Buku lagi? Asik. Oke. Ya, begitulah kawan-kawan. Kebahagiaan, sebuah hal yang selalu dicari oleh manusia dimanapun berada. Tapi ngobrol kebahagiaan ini belum selesai, karena di episode ketiga sebentar lagi, gak lama lagi, gak usah nunggu sampai seminggu lagi, akan ada episode yang terakhir atau yang ketiga, di mana giliran gue, Rane dari Bangkok, yang akan membahas tentang sebuah novel karya seorang penulis India, judulnya The Ministry of Utmost Happiness karya Arundhati Roy. Buku ini walaupun ada kata-kata happiness-nya, banyak yang bilang ini buku yang membuat orang justru tidak bahagia, sedih katanya membaca buku ini. Tapi kenapa gue malah memilih untuk bilang bahwa buku ini adalah buku yang membahagiakan? Paling tidak pengalaman membacanya membuat gue merasa bahagia banget. Emang agak aneh kalau kata Mbak Lela bilang ini kebahagiaan gue aneh banget prinsipnya. Tapi oke lah. Sebentar lagi ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, gak usah nunggu seminggu lagi, bagian ketiga sudah akan kita hadirkan. Untuk saat ini, atas nama Stephen di Ambon, Toto di Singapura, gua Rane Hafid di Bangkok pamit dulu. Jangan lupa teman-teman main ke kepobuku.com, website kita, untuk melihat podcast-podcast episode lainnya. Dan juga bagi yang punya rezeki lebihan, bolehlah kalau mau ikut nyeleng, ikut nabung di
karya karsanya Kepo Buku, yaitu karyakarsa.com/kepo buku. Kita ngajak teman-teman untuk nyeleng bareng di situ karena nanti hasilnya juga akan kita pakai untuk mensupport podcast ini, seperti untuk bayar internet, bayar domain dan hosting website, dan juga nanti insya Allah ada hadiah-hadiah buku yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semuanya, teman-teman baik dari podcast Kepo Buku. Ya wes, pamit dulu. Ditunggu sebentar lagi episode ketiga dari Buku dan Kebahagiaan. Permisi.